Selamat pagi, saya Dionysius Artadia, Adi Pratama, NIM 18A10113. Ini saya akan mempresentasikan proyek pasar tradisional rasa modern saya dari mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 4, Bangunan Umum Lores. Saya sendiri dari bimbingan Bapak Edi Pramoto. Mungkin sebelum mulai saya akan bercerita sedikit soal latar belakang pendesainan pasar ini. Dari masalah yang diberikan dari mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 4, pasar-pasar UMKM yang baru ini sangat sulit bersaing dengan pasar-pasar tradisional yang sudah ada seperti pasar bulu yang baru, pasar kopong yang baru itu masih belum bisa berkembang dari segi pembeli maupun dari segi penjual. Mereka pun mungkin lebih nyaman untuk memilih dari penjualnya lebih nyaman berjualan di pasar yang lama gitu. Makanya di sini kita dari mata kuliah ini sebagai arsitek juga dituntut bagaimana bisa mendesain sebuah pasar yang bisa memberikan segala fasilitas dengan baik untuk para pembeli sekaligus penjual, tapi tidak kalah eksis dengan pasar-pasar tradisional yang sudah ada. Nah, untuk tapak saya sendiri itu ada di daerah kecamatan Ngalian. Untuk data tapak saya ambil dari tugas kelompok dari SPA data tapak. Nah, berikut ini data-data tapaknya. Untuk jalan pastinya sendiri dia ada di Jalan Profesor Dr. Hamka di Kecamatan Ngalian. Itu ini untuk data-data tapaknya. Mungkin nanti sambil jalan presentasi akan saya naik turunin lagi untuk ke data tapak. Nah, untuk form finding-nya sendiri, mungkin sebelum form finding juga untuk konsepnya sendiri, sebenarnya saya ingin menggambarkan pasar itu sebagai jantung atau vitalnya dari sebuah kota gitu, atau mungkin sebuah negara begitu. Jadi pasar ini atau di konsep form finding saya sendiri ini, pasar itu menjadi koneksi puzzle. Jadi form finding puzzle ini diartikan sebagai sebuah koneksi yang menghubungkan sosial masyarakat di situ, ekonomi masyarakat di situ, sekaligus budaya masyarakat di situ. Jadi menurut saya pasar ini bukan lumayan lagi, memang sangat penting untuk sebuah kota atau negara. Berikutnya ini volumetric diagram dari bentuk yang saya buat dari form finding tadi. Di bawah ini yang daerah area merah ini sebagai basement, nanti akan diisi parkir. Lalu untuk lantai 1 dan sampai lantai 4 kurang lebih sama, isinya los, kios, terus di depan nanti ada lobby, tidak lupa ada toilet dan gudang juga untuk penyimpanan barang. Nah, di sini juga ada planimetric diagram. Ini potongan dari bagian bangunannya itu. Ini potongan bagian kiri, dan di sebelah kanan adalah bagian-bagiannya. Nah, untuk pergerakannya sendiri tidak ada perbedaan yang signifikan antara lantai, terutama lantai 1 sampai lantai 4. Untuk lantai 1 sampai lantai 4 kurang lebih sama seperti ini. Dia lift, entrance, dan kios los. Kebanyakan aktivitasnya di bagian lantai 1 sampai lantai 4 begitu. Lift, entrance, kios los. Sedikit berbeda mungkin di basement, ya perbedaannya bukan cost dan bukan los dan kios, tapi parkir gitu. Nah, ini mungkin langsung bagian denahnya. Nah, di sini untuk konsepnya sendiri saya membuat bagaimana pasar ini bisa memberikan kenyamanan layaknya sebuah pasar modern zaman sekarang
atau mungkin kita bisa bilang mall atau supermarket begitu. Nah, mall atau supermarket itu mungkin kalau dari segi higienis pasti lebih higienis dari pasar-pasar tradisional yang sudah ada sekarang ini. Untuk higienis, untuk kenyamanan, karena mungkin pasar-pasar modern sekarang ini mall supermarket itu sudah ada lift, sudah ada eskalator, sudah ada penyimpanan barang yang mumpuni, dan pengantaran barangnya pun sangat mudah gitu, sudah alat-alatnya sangat modern gitu. Nah, di sini saya ingin pasar yang saya desain ini juga mengikuti seperti itu, karena tadi misinya juga supaya tidak kalah eksis dengan pasar-pasar tradisional, karena kasusnya ketika sudah dibuat baru pasar-pasar ini menjadi yang untuk kasus-kasus yang sebelumnya tadi, pasar-pasar yang dibuat baru ini malah kalah eksis gitu. Nah, di sini saya ingin membuat bagaimana pembeli dan penjualnya di situ merasa nyaman dan dimudahkan di situ. Makanya untuk di bagian lantai satu sini sudah saya berikan di sini ini lift, 2 lift untuk pengunjung, serta di sini ini gudang, serta ada di sininya ada lift barang agar memudahkan pengantaran barang dari lantai bawah ke lantai atas. Gitu. Lalu untuk toilet juga setiap lantai disediakan toilet. Ini toiletnya. Mungkin agak saya zoom sedikit. Nah, ini toilet, ini jalur masuk toilet. Ini untuk toilet perempuan, ini untuk toilet laki-laki gitu. Untuk kiosnya sendiri, ini kios dan ini losnya. Ini los. Dan untuk sirkulasinya sendiri saya buat senyaman mungkin. Untuk panjangnya dari sini sampai sini itu kira-kira ada 9 meter. 9 meter itu ada, sudah cukup untuk papasan orang untuk berbelanja gitu, sudah cukup nyaman. Bahkan minimalnya juga sebenarnya itu 2 meter, dan 2 meter itu ada di sini, los di sini, jarak di sini, dan jarak antar kios di sini. Dan sebenarnya untuk 2 meter itu sebenarnya sudah nyaman dan cukup. Sedangkan di sini saya beri 9 meter itu agar lebih selalu lagi, biar tidak terkesan sumpek-sumpekan gitu. Kembali lagi saya ingin memberikan kenyamanan pada penjual dan pembeli gitu. Nah, di sini untuk sirkulasi kendaraan mobil masuk dari sini. Dari sini. Jika mobil ini mungkin hanya drop off, dia akan lewat di sini, hanya melewati gitu. Kemudian jika ingin parkir, kemudian dia masuk lewat sini. Dia masuk menuju basement melalui sini. Yang dari basement dia akan keluar dari basement. Gini. Dilanjut. Untuk lantai 2 mungkin aktivitasnya tidak, tadi saya sudah jelaskan, pergerakan dan aktivitas tidak jauh berbeda dari lantai 1 sampai lantai 4. Jadi ini los, kios gitu, ini gudang. Nah, perbedaannya mungkin ketika lantai 1 bagian ini menjadi lobby. Nah, di lantai 2 dan 3 bagian ini menjadi ruang tunggu outdoor, atau mungkin smoking area juga gitu. Jadi ada ruangan tunggu dan ini outdoor juga. Dan tidak lupa di sini setiap lantai kita sediakan ada di sini food spot atau mungkin kafetaria untuk jajan-jajan gitu. Ini sama untuk lantai 3, lantai 4 sama. Nah, ini basement. Nah, mungkin sedikit berbeda atau mungkin berbeda dengan lantai lain. Ini tadi yang jalur mobil masuk dan mobil keluar tadi yang dari atas. Nah, kemudian di basement pun tidak asal-asalan
jalur ya, kita sudah memberikan jalur begini, alurnya sudah begini, supaya tidak saling menyalip dan tidak sumpek-sumpekan juga. Makanya kita buat jalur itu supaya para pengendara dan para tamu pembeli ini agar mengantri. Itu untuk di bagian sini ini ada ruang genset ya, karena sudah kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang baik seperti lift barang, lift pengunjung. Kita juga misalkan menyediakan genset, karena kalau mati lampu akan sangat sulit lah untuk fasilitas-fasilitas ini dapat melayani pengunjung. Gitu. Begitu. Sisanya ini semua data tapak, mungkin saya slide sedikit, ini saya ambil dari data waktu pengerjaan kelompok. Gitu. Untuk cuacanya di daerah Ngalian situ masih sama mungkin di daerah-daerah, kebanyakan di daerah Semarang, tapi mungkin panas dan gesang di daerah Ngalian. Makanya perlu penghijauan yang banyak di setiap bangunan di daerah Kecamatan Ngalian ini, karena memang daerahnya gesang dan panas kan. Makanya ini pada tampaknya ini saya berikan banyak daerah-daerah hijau memang supaya kesan panas itu berkurang gitu. Gitu. Lalu ini semua data tapak dari kelompok saya dan teman-teman. Maaf dia agak sedikit jelek. Nah ini saya ingin menekankan bagian sini nih. Nah di sini yang sudah saya terangkan tadi. Nah di sini daerah sini tuh masih terkesan jauh dari kota gitu. Jadi kalau ini masih terkesan seperti jauh dari perkotaan, masih mungkin kasarnya belum semaju dengan daerah Semarang yang lain lah begitu. Jadi saya membangun dan menciptakan desain pasar tadi itu juga ingin menunjukkan bahwa di daerah Ngalian ini itu ada sesuatu yang sudah modern begitu, tepatnya di daerah Tapak itu sendiri, di jalannya itu. Jadi saya ingin menekankan bahwa daerah ini tuh punya potensi yang baik dan lebih dari sekedar rumah-rumah biasa dan toko-toko biasa begitu. Jadi saya ingin menunjukkan kemodernan dari daerah Ngalian itu sendiri gitu. Sudah ini kebanyakan ini data tapak dari daerah bangunan yang saya desain. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.